Novel Raja Tertinggi. Bab 511. Wen Qiang memandang Qin Xin dan berkata, Nona Qin Xin, saya harus memberitahu Anda satu hal, Chen Jin yang adalah tunangan saya, yang sudah bertunangan untuk menikah. Baiklah, saya sudah selesai berbicara. Jika Anda masih ingin menjadi dengan Chen Jin Yang, maka pertama-tama biarkan Chen Jin Yang pergi ke keluargaku untuk menarik diri dari pernikahan. Jika tidak, kamu akan sia-sia. Qin Xin mendengus, apakah saya mengatakan sesuatu tentang bersama Chen Jin Yang? Dia tidak bisa mengejar saya selama 2 tahun. Apakah Anda pikir saya, Qin Xin, dapat jatuh cinta dengan seorang pria dengan begitu mudah? Saya tidak takut untuk memberitahu semua orang bahwa sejauh ini, tidak ada pria yang bisa membuat saya menyukainya, karena seorang pria yang bisa membuat saya menyukainya. Dia pasti pria yang sangat kuat. Chen Jin yang sedikit tidak nyaman ketika dia mendengar kata-kata Qin Xin. Dia baru saja menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dan sepertinya Qin Xin tidak banyak tersentuh oleh mereka. Qin Xin, aku adalah orang yang paling kuat, aku akan membuktikannya padamu, mengalahkan Omi itu baru langkah pertama. Chen Jin yang meyakinkan. Qin Xin berkata, kalau begitu mari kita tunggu sampai kamu membuktikannya. Mata Chen Jin yang penuh dengan kekuatan ledakan memandang ke arah Omi dan berkata, Omi, jangan membuatku menunggu, aku hanya akan memberimu waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan, jika kamu tidak mencapai kesempurnaan pintu dalam, aku tidak terlalu peduli padamu. Omi meninggalkan mulutnya, sekarang beri dia kesempatan dia sendiri tidak bertarung, masih 1 bulan. Kemudian, Omi akan memenuhinya, Omi akan membiarkan dia melihat, setelah melangkah ke alam kesempurnaan pintu dalam, lihat apakah itu sesuatu yang dia Chen Jin yang bisa menantang, Omi akan menghancurkannya menjadi selap. Sekarang alam Omi 1 tingkat lebih rendah darinya, Omi merasa peluang kemenangannya tinggi, belum lagi menunggunya mencapai kesempurnaan pintu dalam. Omi membantu Yang Yijian dan mereka bertiga kembali ke Akademi Seni Bela Diri bersama. Yang Yijian terlihat sangat buruk, dan datang dalam mood untuk memukuli tunangan Wen Qiang, dan sebagai hasilnya, dia dipukuli dengan sangat buruk. Maaf Wen Qiang, saya tidak melakukannya, kata Yang Yijian. Tidak apa-apa, sebenarnya, itu juga yang saya harapkan, meskipun Chen Jin yang dia sampah, tetapi bakatnya sangat tinggi, jika tidak mengapa saya begitu tergila-gila padanya. Sekarang saya tidak lagi terobsesi, saya hanya berharap untuk menemukan seseorang yang benar-benar dapat mengalahkannya. Kata Wen Qiang, tampaknya tidak memiliki banyak harapan di dalam. Yang Yijian berkata, Kakak Tang pasti akan bisa mengalahkannya, sayang sekali Kakak Tang sudah memiliki 2 pacar bunga rumah sakit. Omi dan aku hanya teman sekelas dan teman, jangan bicara omong kosong. Kata Wen Qiang, baiklah, jangan banyak bicara, kembalilah ke akademi, aku harus menemukan cara untuk mencapai alam kesempurnaan pintu dalam waktu sebulan. Kata Omi. Yang Yijian berkata, Saudara Tang, Anda harus tahu bahwa kemungkinannya terlalu rendah, lihat para senior di tahun kedua, sudah setahun, dan yang terkuat hanya menembus kesempurnaan pintu dalam, mari kita lihat mereka. Kita tahu bahwa dibutuhkan sekitar setengah tahun untuk mencapai kesempurnaan pintu dalam, dan setelah 1 tahun, siswa baru berikutnya akan mulai sekolah. Dan pada tahun ketiga, hanya beberapa yang terbaik yang dapat mencapai Hautian. Tang Zhenghao dari Anda adalah seorang jenius yang sangat luar biasa di tahun ketiga, dan dia baru saja menembus ke Hautian awal. Yang Yijian merasa bahwa terlalu sulit bagi Omi untuk menembus kesempurnaan gerbang dalam waktu 1 bulan. Omi berkata, orang lain adalah orang lain, tidak semua orang seperti itu. Tujuan Omi adalah untuk menerobos ke Inate dalam waktu 2 tahun, atau bahkan dalam waktu 1 tahun. Jadi bagaimana mungkin butuh waktu 1 tahun untuk menembus kesempurnaan gerbang dalam? Jika itu masalahnya, Omi merasa bahwa dia tidak berguna. Rekan mahasiswa, semester ini, World Village telah dibuka untuk pertama kalinya. Silakan menuju ke pintu utara World Village besok pagi. Ingat, pintu utara, pintu masuk lainnya tidak berguna, hanya pintu utara yang terbuka kepada para siswa Akademi Seni Bela Diri. Ketika Omi dan Yang Yijian kembali ke Akademi Hutan Bela Diri, mereka menerima berita ini. Apakah misteri Pulau Bela Diri akhirnya mulai terungkap? Keesokan harinya, Omi dan anggota kelompok bela dirinya pergi ke desa dunia di Pulau Wulin bersama-sama. Bersama mereka pergi semua siswa tahun pertama lainnya. Wakil Presiden lainnya, Wang Wenlin, berkata kepada mereka semua, rekan-rekan siswa, sudah hampir sebulan atau lebih sejak Anda memasuki Akademi Hutan Bela Diri. Menurut Anda apa yang paling menarik bagi Anda semua di Akademi Hutan Bela Diri? Beberapa siswa berkata, Akademi Bela Diri adalah tempat yang bagus. Pulau Hutan Bela Diri dapat meningkatkan kekuatan dan mempercepat budidaya seni bela diri. Wakil Presiden Wang Wenlin tersenyum, ya, tujuan semua orang datang ke Pulau Marsial adalah untuk menjadi lebih kuat, tetapi mengandalkan Akademi Bela Diri atau 4 keluarga penjaga pulau saja masih jauh dari mencapai tujuan. Daya tarik terbesar Pulau Bela Diri, untuk semua mereka yang bercita-cita untuk seni bela diri, adalah Desa Dunia. Kami, pada saat ini, di pintu masuk Desa Dunia, dan kami akan memasuki desa sebentar lagi. Apa bedanya dengan Desa Dunia? Desa Dunia adalah tempat yang aneh dengan banyak pintu masuk yang memungkinkan Anda untuk membawa kesadaran Anda ke tempat lain dan kemudian melakukan perjalanan. Baiklah, saya tidak ingin membicarakan secara spesifik, kalian adalah siswa baru, jadi yang pertama pintu masuk yang terbuka untukmu adalah Oblivion City, dan penghasilan apa yang bisa kamu peroleh dengan memasuki kota Oblivion akan bergantung pada kreasi dan peluangmu sendiri. Tunggu, Wakil Presiden, kenapa kami tidak mengerti? Tidak masalah jika kamu tidak mengerti, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Baiklah, mari kita semua mengikutiku ke desa.
Semua orang dengan bodohnya mengikuti wakil dekan Wang Wenlin ke pintu masuk utara desa dunia. Segera, setelah memasuki desa dunia, semua orang datang ke sumur yang memancarkan cahaya hijau gelap yang terlihat agak menakutkan. Wakil Presiden Wang Wenlin berkata, "Siswa, tolong lihat sumur ini. Sumur ini adalah pintu masuk ke kota yang terlupakan." Sekarang, semua orang melompat turun dari sumur ini dan melompat. Namun, semua orang sangat bingung sehingga mereka sepertinya tidak mengerti, jadi tidak ada yang melompat. Langsung, kota Oblivion hanya akan buka selama 20 hari, jadi kendalikan dirimu. Seorang siswa bertanya, "Wakil Presiden, berbahayakah melompat ke dalam? Apa yang ada di bawah sumur ini?" "Jangan khawatir, tidak ada bahaya. Jika kamu mati, tubuhmu akan mengapung di dalam sumur di pintu masuk desa. Tidak ada gunanya bagiku untuk mengatakan lagi di sini. Kamu tidak akan tahu sampai kamu pergi dan mengalami itu untuk dirimu sendiri." Omi bertanya, "Kami dari kelompok bela diri yang sama, apakah kami akan melompat bersama?" "Omong kosong, lompat." Omi tidak terlalu memikirkannya dan menjadi orang pertama yang melompat ke dalam sumur. Yang lain di belakangnya juga melompat ke dalam sumur yang bersinar dengan lampu hijau berpendar. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, Omi membuka matanya dan mendapati dirinya terbaring di papan tempat tidur, tubuhnya ditutupi kain putih. "Aku pergi." Ketika Omi menyadari situasinya saat ini, dia terkejut. Omi turun dengan panik dan melihat sekeliling. Ini adalah aula roh. Aula roh itu kecil tetapi ada banyak kain putih berkeliaran di sekitarnya. Ada juga seorang gadis muda yang berlutut di depan aula roh, menangis saat dia membakar koin meditasi ke dalam mangkuk api. Ini, apa yang terjadi?" Omi berteriak, dia meraung. Gadis muda yang membakar koin meditasi ketakutan, seolah-olah dia telah melihat hantu. Mulutnya berteriak, "Sau, Tuan Muda, jangan sakiti aku." 512. Omi bergegas keluar dari aula roh, bangunan di luar, semua bangunan yang sangat istimewa, dan melihat kembali ke aula roh. Karakter, Din, besar tergantung di sana. Omi mencubit dirinya sendiri dengan keras. Aduh, Omi ternyata sakit, ini bukan mimpi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Pada saat itu, gadis muda itu keluar dengan waspada dan berkata, "Tuan Muda, apakah Anda manusia atau hantu?" Masih dalam keadaan kacau saat ini, Omi berjalan ke sumur terdekat yang penuh dengan air, dan Omi langsung melihat bahwa orang yang terpantul di sumur itu bukanlah dirinya. Penampilannya semua berbeda. Omi mulai menjernihkan pikirannya. Dia memasuki desa dunia, lalu melompat ke pintu masuk kota Oblivion, dan kemudian setelah waktu yang terasa lama, begitu dia bangun, dia berada di perapian yang mengerikan ini. Omi segera menoleh dan bertanya kepada gadis muda itu, "Apakah ini kota terlupakan?" Gadis muda itu memandang Omi dengan bingung dan berkata, "Tuan Muda, apakah Anda manusia atau hantu? Jangan banyak bicara, ini bukan kota Oblivion." Gadis muda itu mengangguk, "Tuan Muda, tentu saja ini kota terlupakan. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar tidak mati? Matilah adikmu, kaulah yang mati." "Oh, Tuan Muda." Gadis muda itu langsung melompat ke tubuh Omi. Otak Omi agak kacau. Kenapa rasanya jiwanya terlahir kembali? Ini terlalu aneh. Jika dia tidak yakin bahwa ini adalah kota Oblivion, maka Omi akan bertanya-tanya apakah dia telah menyeberang lagi. "Adikmu, apakah ini dunia nyata?" Singkatnya, Pulau Wulin benar-benar tempat yang aneh, sangat aneh sehingga tidak ada cara untuk memahaminya menurut akal sehat. Omi menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, aliran informasi datang dari pikiran Omi mengenai identitas tubuh ini. Ternyata identitasnya di kota terlupakan saat ini adalah seorang tuan muda dari keluarga yang putus asa. Omi bertanya kepada pelayan itu, "Bagaimana tepatnya aku mati?" Gadis muda itu sibuk berkata, "Tuan Muda, Anda dibunuh oleh Grand Duke dan yang lainnya." "Grand Duke? Hehe." Omi tidak repot-repot bertanya begitu banyak. Pesan sistem lain muncul di benak Omi. Artinya kira-kira kota Oblivion ini bukanlah dunia nyata yang ada, tapi ini adalah dunia yang sudah ada sejak lama, dan bintang pertempuran berubah, dan aku tidak tahu apa alasan khusus itu. Setelah dunia nyata ini direkam oleh batu memori. Memori Stone, semacam dunia yang dapat merekam kehidupan nyata, masa depan dapat jiwa ke dalam memori Stone, seolah-olah kembali ke masa lalu. Misalnya, jika istri orang kuat sedang sekarat, dan orang kuat menggunakan memori batu untuk merekam kehidupan nyata di mana dia tinggal untuk jangka waktu tertentu, setelah 100 tahun, orang kuat dapat memasuki batu memori dengan jiwanya, seolah-olah dia telah kembali ke tahun yang sama, tetapi pada kenyataannya, 100 tahun telah sudah berlalu. Sayangnya, waktu yang direkam oleh memori Stone terbatas, ada yang beberapa hari, ada yang beberapa bulan, ada yang beberapa tahun, atau bahkan lebih lama. Setelah waktu memori Stone selesai, maka akan dimulai kembali dan dimulai semua lagi. Ini seperti video yang diambil oleh ponsel yang selesai diputar dan kemudian mulai dari awal lagi, berulang-ulang, hanya beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun. Kota terlupakan ini, ia merekam selama 20 hari, berakhir setelah 20 hari, dan mulai dari awal lagi saat dihidupkan lagi. Setelah jiwa Omi melompat ke dalam sumur, jiwanya melekat pada itu. Di Tuan Muda, itu setara dengan Omi memasuki kota Oblivion yang tercatat ini. Kota Oblivion ini, seperti yang bisa diketahui melalui gaya arsitektur kunonya, tidak diketahui berapa lama dunia ini ada, dan di sini, hanya kota Oblivion yang tercatat, tidak ada apapun di luar kota. Dan kota terlupakan ini, jelas, adalah batu memori yang telah diubah oleh dunia kuno, beberapa orang kuat.
dunia kuno, beberapa sekte yang sangat kuat, setelah mendapatkan batu memori, akan mengubahnya menjadi tempat yang cocok bagi para murid untuk berlatih, dan kesadaran para murid akan memasuki batu memori dan berlatih di dalamnya, sama seperti dunia nyata. Mereka bisa bertarung dengan manusia dan binatang buas dan yang lainnya yang tercatat di dalam batu memori, sehingga meningkatkan diri mereka sendiri. Dan tidak ada rasa takut akan kematian, dan bukan tubuh asli mereka yang mati. Hal yang paling menarik tentang Pulau Marsial bagi orang luar adalah batu memori ini. Kota Oblivion hanyalah salah satu dari batu memori yang sangat kecil. Di atas segalanya, itu adalah sistem informasi yang diperoleh Omi. Sejauh ini, Omi akhirnya mengerti tempat apa yang dia datangi, dan hatinya lebih tenang setelah mengetahui Omi benar-benar takut dia dilahirkan kembali. Dia sulit beradaptasi dengan dunia luar. Omi sekarang hanya perlu bunuh diri, atau dibunuh, dan dia akan kembali ke desa dunia di Pulau Marsial. Tubuhnya akan mengapung di sungai bawah tanah di pintu masuk utara desa dunia. Pada saat ini, lebih dari 20 mayat melayang keluar di pintu masuk utara desa dunia di Pulau Marsial. Salah satu siswa berteriak, rumput saya tidak percaya saya mati dalam waktu 5 menit setelah masuk keterampilan seni bela diri Master Pavilion Pedang Tersembunyi, saya hampir mempelajarinya Ini adalah siswa tahun kedua, dia keluar dari batu memori lain. Saat ini, kota Oblivion hanya memiliki siswa tahun pertama yang masuk. Omi berkata dalam hati, karena saya sudah memasuki dunia ini, saya harus bergegas dan bertarung dengan orang-orang terkuat di dunia ini, dan berhubungan dengan beberapa orang dan hal-hal dari dunia kuno, mungkin saya bisa merangsang seni bela diri saya sendiri. Kultivasi, hanya 20 hari, saya harus bergegas, saya hanya memiliki 2 kesempatan untuk memasuki batu memori dalam 1 semester, saya harus menghargainya. Tepat pada saat ini, 2 pria masuk dari pintu. Yoho, kamu belum mati, dasar sampah. Salah satu pria itu tertawa terbahak-bahak. Gadis muda yang berdiri di sampingnya sibuk mengingatkan, Tuan muda, merekalah yang membunuhmu. Omi sudah tahu bahwa kedua pria ini adalah putra ibu negara dari keluarga yang jatuh ini, dan sepupunya. Omi memvisualisasikan kedua pria ini, tetapi sayangnya tidak bisa merasakan ranah seni bela diri mereka. Mungkin hierarki seni bela diri di kota terlupakan abad kuno ini berbeda. Namun, Omi dapat mengetahui dari aura mereka bahwa itu kira-kira setara dengan kekuatan gerbang luar yang terlambat. Kekuatan semacam ini terlalu rendah untuk Omi. Omi hanya datang ke sini untuk menghubungi yang lebih kuat, jadi dia tidak ingin membuang waktu dengan 2 sampah. Omi mendengus, sekarang, kalian pergi ke neraka. Yoho, sampahnya malah arogan. Pria satunya mengejek. Omi bergegas. Bang, putra dan sepupu dari istri pertama keluarga tertindas ini dihempaskan ke tanah oleh 2 tamparan Omi, dan mereka mungkin tidak akan bisa bangun selama 10 hari setengah bulan. Omi tidak membunuh mereka karena tidak ada gunanya sama sekali. Kota Oblivion ini awalnya adalah dunia yang tercatat, dan semua orang di seluruh kota Oblivion telah mati selama miliaran tahun yang tidak diketahui jumlahnya. Gadis muda itu sibuk terkejut. Tuan muda, kenapa kamu tiba-tiba begitu kuat? 513. Apa aku lemah sebelumnya? Tanya Omi. Kamu dulu memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat rendah. Oh, baiklah, cepat katakan padaku, siapa orang yang paling berkuasa di keluarga ini? Tanya Omi. Tentu saja itu ayahmu, Guandongting. Ayo, bawa aku menemuinya, kata Omi. Bawa aku ke Guandongting, aku ingin berdebat dengannya, waktuku terbatas, aku hanya punya 20 hari. Tentu saja, jika aku terbunuh di tengah jalan, aku mungkin bahkan tidak punya waktu 20 hari lagi. Tuan muda, mengapa saya tidak bisa mengerti apa yang Anda katakan? Omi mengerutkan kening, bisakah kita berhenti bertele-tele? Karena kau pembantuku, bawa aku ke Guandongting. Tuan muda, mengapa Anda memanggil Tuan dengan namanya? Omong kosong, bawa aku ke sana. Omi berteriak, omong kosong, gadis ini sangat sial. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ya, Tuan muda. Gadis muda itu memimpin, Omi mengikutinya, dan dengan cepat berjalan keluar dari halaman kecil yang hancur ini. Saat melewati sebuah taman kecil, Omi melihat seorang gadis muda berusia sekitar 16 atau 17 tahun, duduk di sebuah pavilion memberi makan ikan. Dengan ekspresi melankolis, gadis muda itu sangat cantik dan memberi orang perasaan yang menakjubkan. Dia adalah Tuan muda, dia saudara perempuanmu, putri kesayangan Tuan. Oh, cantik sekali, ya. Omi tertawa dan mendesah dalam hatinya. Jadi bagaimana jika dia cantik, yang telah mati selama miliaran tahun yang tidak diketahui? Setiap rumput dan pohon di sini telah menghilang menjadi debu sejarah. Pada saat itu, gadis muda itu melihat Omi dan menutup mulutnya karena terkejut. Kakak Olin, kamu. Omi tersenyum. Kak, jangan takut, kakak tidak mati. Baiklah, kamu terus memberi makan ikan, aku akan pergi mencari ayahmu. Omi tertawa dan pergi. Wanita itu menatap Omi tidak percaya dan merasa bahwa Omi berbicara dengan aneh. Omi tidak punya waktu untuk bertele-tele dengan kakak ini, jadi dia segera pergi mencari Guandongting dan memotong pembicaraan. Segera, dia tiba di halaman yang lebih mewah di mana seorang pria berusia sekitar 50 tahun sedang berlatih seni bela diri. Swosh, pria itu memegang pedang, dan keterampilan pedangnya tampaknya sangat kuat. Omi terkejut ketika dia melihat gerakannya dan berkata, hei, bukankah dia berlatih pedang bulan ayam emas? Teknik pedang ini Omi telah melihat seorang guru berlatih di Akademi Seni Bela Diri. Pada saat ini, Omi agak bingung. Seorang raja yang putus asa dari kota yang terlupakan di dunia kuno, teknik pedangnya, dan seorang guru dari Akademi Hutan Bela Diri bahkan dapat mengetahuinya.
Pada saat berikutnya, Omi mengerti bahwa guru dari Akademi Bela Diri itu pasti telah mempelajarinya darinya. Bahkan seluruh kota terlupakan, seni bela diri semua orang, Pulau Wulin telah mengumpulkannya. Teknik pedang pemujaan bulan ayam emas ini tidak terlalu kuat, bahkan seluruh kota terlupakan tidak memiliki teknik pedang yang sangat kuat, dan siapapun yang memikirkannya dengan kaki mereka tahu bahwa Pulau Hutan Bela Diri mampu membuka batu memori untuk publik, jadi tidak boleh ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya, atau tidak semua orang akan mempelajarinya. Tuan muda ada di sini. Pria yang sedang berlatih pedangnya berhenti dan menjatuhkannya ke tanah karena terkejut melihat Omi. Olin, kamu tidak mati. Omi tersenyum, oh, jangan banyak bicara, ayo lawan aku. Mengatakan itu, Omi membunuh dengan pedang. Wow, pria itu terpesona oleh pedang Omi. Omi menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Guan Dongting ini, penguasa keluarga yang turun-temurun, ayah dari tubuh Omi, hanya sekuat tahap tengah gerbang dalam, dan bukan tandingan Omi. Terlalu sayur, sepertinya aku harus pergi dari sini dan pergi ke tempat lain di kota terlupakan untuk melihat apakah ada ahli yang bisa mengikutiku. Pertarungan master yang tak tertandingi. Don berbalik dan pergi. Orin, tunggu sebentar. Pria tua itu berteriak. Apa lagi? Orin, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mati? Kupikir kamu sudah mati, menunggu pemakaman. Juga, mengapa kamu tiba-tiba begitu pandai bela diri? Aku tidak percaya aku bahkan bukan tandingan lagi. Oh Tuhan, tentang apa semua ini? Omi mendengus, kaulah yang akan mengadakan pemakaman. Seluruh keluargamu akan memiliki pemakaman. Omi merasa terkutuk, sungguh tragedi. Mengapa kesadarannya memiliki Orin apapun ini ketika dia memasuki kota Oblivion? Omi mengangkat pedangnya dan pergi. Tuan muda, tunggu aku. Pelayan itu mengikutinya. Dan tuan itu, tertegun di sana karena kehilangan kata-kata. Bagi mereka yang kesadarannya memasuki batu memori Omi, ini adalah dunia catatan, di mana semua orang dan segalanya telah menghilang ke dalam debu sejarah. Namun, bagi mereka yang direkam, mereka sama sekali tidak mengetahui kebenaran dan berpikir bahwa ini adalah dunia nyata. Kadang-kadang, ketika Omi melihat semua orang dan benda-benda di sini, dia tiba-tiba merasa sedih untuk mereka dan merasakan kesedihan. Omi langsung meninggalkan keluarga yang tertindas ini. Berjalan keluar dari pintu depan, Omi mendongak dan melihat bahwa di pintu depan keluarga yang gugur ini, tertulis Guan Dongfu. Omi datang ke jalan, orang-orang datang dan pergi di jalan, dan pada saat tertentu, Omi sendiri akan bertanya-tanya apakah ini dunia nyata, terlalu nyata. Saat itu, Omi mendengar seorang pria di sebelahnya memarahi, apa kota terlupakan, mengapa kita tidak bisa menyentuh yang kuat, masih ada begitu banyak rakyat jelata yang tidak bisa melakukan seni bela diri. Omi berhenti sejenak untuk melihat pria itu, Omi ragu apakah dia juga murid Akademi Seni Bela Diri. Ketika orang itu melihatnya, dia langsung memarahi Omi, apa yang kamu lihat, mencari kematian. Omi berkata, orang ini sangat pemarah, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada ahli? Lalu mengapa saya tidak mendapatkan pelajaran? Setelah beberapa pukulan, pria itu dikalahkan dan menatap Omi dan berkata, jangan bilang kamu Omi. Haha, ini aku rumput, aku Uranus. Pria itu mengeluarkan keringat dingin. Omi sudah melihat bahwa pria berpenampilan aneh dengan wajah aneh ini baru saja melemparkan meteor butterfly sword, jadi dia adalah teman sekamarnya Wang Xing. Wang Xing tertawa, Omi, terlalu kebetulan untuk bertemu denganmu, dan kita bahkan tidak saling mengenal. Omi juga tertawa, ya, jika saya tidak melihat Anda mengutuk, saya akan mengira Anda adalah warga kota Oblivion. Wang Xing berkata, Omi, tahukah kamu bahwa aku menyeberang di sini dan identitasku adalah pengantin pria, aku sangat marah, bagaimana denganmu? Apa statusmu? Aku adalah tuan muda dari keluarga yang jatuh, dan yang lebih menakutkan adalah aku benar-benar bangkit. Hahaha, Wang Xing tertawa. Pelayan yang mengikuti Omi sibuk berkata, tuan muda, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu tahu pengantin pria ini? Kenapa aku sama sekali tidak tahu apa yang kalian bicarakan? Wang Xing bertanya-tanya, Omi, ini bukan pembantumu, kan? Benar. Sialan Omi atau kamu, bahkan jika itu adalah tuan muda yang putus asa, setidaknya ada satu pelayan yang menunggunya, lama cukup berairah, kamu akan bersenang-senang di malam hari. Apa yang kamu bicarakan? Semua orang di sini sudah tidak ada lagi, tidurlah dengan saudara perempuanmu. Omi menatap Wang Xing tanpa berkata-kata. Wang Xing berkata, Omi, tahukah Anda bahwa saya, seorang pengantin pria, memiliki seorang istri di rumah. Saya hanya tidur dengan istri itu di rumah. Hahaha, saya benar-benar merasakannya, persis seperti yang asli. 514. Omi memelototi Uranus. Kenapa kau menatapku? Menarik untukmu, bahkan jika itu terasa seperti hal yang nyata, tetapi semuanya hanya terjadi dalam kesadaranmu. Sebenarnya kamu tidak memiliki kontak fisik dengan wanita di sini sama sekali. Terus terang, itu hanya fantasi yang sangat nyata. Apakah menurutmu itu menarik? Kata Don, terserah karena kita di sini, bagaimana mungkin kita tidak bermain dengan beberapa wanita cantik? Omi mengabaikan Wang Xing dan berjalan ke depan di sepanjang jalan. Tujuan Omi adalah menemukan orang yang kuat terlibat dalam pertempuran, dan kemudian meningkatkan dirinya. Semua orang yang datang memiliki tujuan yang sama. Omi dan Wang Xing sedang melewati rumah kaca. Seorang germo di rumah kaca berteriak, siapapun yang bisa mengalahkan Taslin, Poiran malam ini yang akan menjadi orangnya. Sekelompok besar orang mengangkat senjata di depan rumah kaca, dan seorang pria dengan pedang hijau setinggi 3 kaki di tangannya berdiri di depan rumah kaca. Omi pergi ke rumah kaca itu dan melihat seorang wanita bertopeng di lantai atas, matanya lembut saat dia melihat pria yang berjuang untuknya di lantai bawah.
Si Germo berkata, Taslin, jika kamu bisa bertarung duel dengan lebih dari 5 orang yang hadir dan menang, maka aku akan mengizinkanmu untuk menebus oiran rumah bulan mabuk kami. Jika tidak, tidak mungkin. Ternyata oiran dari rumah bulan mabuk jatuh cinta dengan pendekar pedang bernama Taslin ini, tapi sayangnya, sulit bagi mereka untuk bersama. Hari ini, dia awalnya datang dengan 500 emas untuk menebusnya, tetapi Germo itu tidak mau. Jadi dia menawarkan untuk mengizinkannya menebusnya jika dia bisa memenangkan 5 pertandingan berturut-turut di tempat. Ketika Wang Xing melihat ini, dia sibuk berkata, Omi, lihat oiran rumah kaca itu, lihat sosoknya sangat bagus, saya akan naik dan menantang Taslin itu, jika saya menang, maka malam ini oiran itu milik saya, hahaha. Mengatakan itu, Wang Xing segera terbang. Aku akan melakukannya. Wang Xing tertawa dan berteriak. Namun, sebelum Wang Xing selesai tertawa, pria bernama Taslin mengeluarkan pedangnya. Swoosh, hanya ada kilatan cahaya putih. Wang Xing jatuh dengan bunyi gedebuk, luka di lehernya dan darah mengalir kemana-mana. Hanya setelah beberapa detik pria bernama Taslin mendengus, tidak ada yang akan mencoba menghentikanku mengambil Nona Rongyu. Omi memandang Wang Xing yang telah jatuh dalam genangan darah, tidak dapat mempercayainya. Dia baru saja mengatakan bahwa dia akan tidur dengan bunga kui malam ini. Tetapi pada saat berikutnya, dia dibubuhi oleh Taslin ini. Kerumunan penonton di depan greenhouse itu hip-hopping. Sepertinya tidak ada yang merasa terlalu terkejut jika mereka membunuh seseorang. Sepertinya membunuh seseorang di era ini tidak memerlukan tanggung jawab apapun. Pada saat ini, di pintu masuk utara desa dunia, sebuah sungai bawah tanah, sebuah tubuh melayang keluar, itu adalah Wang Xing. Ketika Wang Xing bangun, dia berteriak, ah! Wang Xing telah terbunuh di kota terlupakan. Dia telah keluar dari kota terlupakan. Dan Wang Xing membenci jika bukan karena melihat, dia tidak akan begitu sembrono dan dibunuh oleh pendekar pedang. Di kota terlupakan, pria bernama Taslin berteriak, siapa lagi yang berani datang ke sini dan menghentikanku? Tidak ada orang di sekitar yang berani melawannya. Omi menatap penunggang kuda di genangan darah dan menghela nafas. Omi kemudian menatap pendekar pedang itu lagi. Kekuatan pendekar pedang ini tampak seperti dia setidaknya menguasai gerbang dalam, itulah sebabnya Wang Xing mati dengan sangat rapi. Omi tiba-tiba berkata, masih ada aku. Mengatakan itu, Omi melompat. Pendekar pedang itu menatap Omi dengan tatapan dingin. Omi merasa merinding. Omi memiliki intuisi dalam dirinya bahwa dia bukan milik pendekar pedang ini. Lawan. Jika Omi tidak bisa menang melawannya dan pasti akan dibunuh, maka Wang Xing akan menggantikan Omi. Mati. Pendekar pedang itu menggigit giginya tanpa ampun dan segera mencabut pedangnya, sementara cahaya putih menyala. Itu terlalu cepat. Omi hampir tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia mengeluarkan teknik penyembunyiannya dan dengan cepat melintas ke arah kerumunan di sampingnya. Punggung Omi sangat kesakitan, hanya selangkah lagi dari kematian. Ya Tuhan, Omi tidak bisa menahan keringat dingin langsung ke wajahnya. Para ahli era kuno terlalu kuat, Omi bukan tandingan mereka. Jika Omi tidak melarikan diri tepat waktu dengan duel roda hantunya, dia mungkin sudah jatuh ke genangan darah sekarang. Pendekar pedang Taslin juga tidak mengejar Omi, dia hanya ingin menebus wanita yang dia cintai hari ini, dan membunuh siapa saja yang berani datang. Jantung Omi berdebar saat dia berdiri di jalan, melihat pendekar pedang yang berdiri di bawah gedung hijau tidak jauh. Dia berkata dalam hatinya, dia pasti memiliki kekuatan gerbang dalam yang terlambat. Aku, gerbang dalam yang terlambat, bukan cocok untuknya sama sekali. Cetes. Pendekar pedang ini, aku tidak tahu teknik pedang macam apa yang dia lakukan. Dia mengeluarkan pedangnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dia jatuh bahkan tanpa kesempatan untuk berkedip. Jika aku bisa mempelajari teknik pedangnya. Sekilas Omi melihat bahwa teknik pedang pendekar pedang itu terlalu pintar. Pada saat itu, tidak jauh, di depan rumah hijau itu, seorang pemuda lain terbang keluar sambil tersenyum. Bagaimana kalau aku mencobanya? Seorang pemuda yang tampak sangat tampan dan gagah terbang keluar untuk melawan pendekar pedang itu. Dang dang dang, swoosh swoosh. Keduanya bertarung sekaligus terlihat sama kuatnya. Omi menyaksikan tanpa berkedip, ini adalah kesempatan langka untuk mendemonstrasikan pertarungan kehidupan nyata. Ilmu pedang pemuda gagah itu juga sangat pintar. Sangat disayangkan bahwa ilmu pedang yang begitu brilian tidak dapat dipelajari dengan menonton mereka bertarung. Jika tidak, Pulau Marsial tidak akan membuka batu memori kota terlupakan ini kepada publik. Pemuda gagah dan pendekar pedang terbang saat mereka bertarung, dan segera, mereka berdua bertarung di luar kota, dan Omi tidak bisa melihat mereka lagi, karena batu memori ini hanya mencatat pecahan dari 20 hari di dalam kota ini. Aduh, sayang sekali aku tidak bisa mempelajarinya, ilmu pedang zaman kuno benar-benar pintar. Omi menghela nafas. Tuan muda, pulanglah, kamu bukan tandingan mereka. Pelayan Omi itu datang dan berkata. Omi menyusuri jalan selama setengah hari lagi, dan langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Omi kemudian kembali ke keluarga yang jatuh itu dulu. Setelah kembali ke keluarga yang jatuh itu, Omi tidak terlalu ambil pusing dengan keluarga ini. Pagi-pagi keesokan harinya, Omi turun ke jalan lagi. Ketika Omi bertemu dengan seorang pria kuat yang terlihat baik, dia sengaja naik untuk memprovokasi dia, melawannya, dan jika dia tidak bisa menang, dia akan melarikan diri, tidak pernah terbunuh, atau permainan akan berakhir. Dengan cara ini, dalam hari ini, Omi bertarung dengan 7 ahli, 3 di antaranya Omi sama sekali bukan tandingannya, tetapi Omi berhasil melarikan diri tanpa terbunuh. Dalam sekejap mata, Omi telah berada di kota terlupakan selama hampir setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, Omi juga sangat akrab dengan kota terlupakan ini, dan telah bertarung melawan setidaknya 50 orang, besar dan kecil.
Omi terus bertarung dan dikombinasikan dengan pengalamannya dari kehidupan sebelumnya. Ranah bela dirinya, semakin dia merasa agak longgar. Terobosan menuju kesempurnaan gerbang dalam sudah dekat. 515. Yai, masih ada 5 hari sebelum kota terlupakan ini berakhir. Dalam 5 hari aku harus menembus kesempurnaan gerbang dalam Saat aku keluar, lihat bagaimana aku akan mengalahkan Chen Jin yang dari keluarga Qinggu. Dia masih menunggu saya untuk menerobos dengan sempurna sebelum berduel dengan saya. Sungguh bodoh. Saya belum menerobos namun dia bahkan mungkin tidak memenangkan saya. Tunggu saya untuk menerobos. Ranah yang sama. Saya akan menginjaknya sampai mati. Omi saat ini sedang berjalan di sebuah gang kecil di kota Oblivion. Untuk menemukan seseorang untuk bertarung, Omi berjalan di sekitar kota setiap hari. Jika dia bertemu seseorang yang terlalu kuat, dia tidak akan memprovokasi dia. Dan jika dia bertemu seseorang dengan kekuatan yang sama, dia akan memprovokasi dia. Saat itu, ketika Omi melewati sebuah gang, di luar gerbang sebuah rumah, dia mendengar seseorang di dalam berkata, "Cepat, cepat, sembunyikan. Jangan biarkan siapapun tahu. Ini adalah diagram pemandu Taiyang, leluhur kita." Kakek, apakah diagram Tai Sui Guan Siang ini benar-benar ajaib? Ya, satu tampilan peta dapat dengan cepat memahami ranah bela diri. Saat itu, nenek moyang kita, tetapi kami memiliki lebih dari 30 peta tampilan Tai Yao. Tapi sayangnya, sekarang hanya ada satu yang tersisa. Satu-satunya, itu harus dilestarikan. Omi berdiri di luar pintu, mendengar percakapan di dalam, dia tidak bisa menahan detak jantungnya. Omi merasa bahwa dengan membuka pintu ini, pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Gambar pemandangan Taiyang. Diagram pemandu Tai Yao Tunggal dapat memahami ranah seni bela diri secepat mungkin. Astaga, ini benar-benar durhaka. Jika ada lebih dari 30 dari mereka, bukankah itu akan benar-benar meledak? Omi mendorong pintu itu sekaligus. Hanya seorang pria tua dan seorang pria muda yang terlihat di dalam. Itu adalah halaman kecil dari keluarga miskin, hanya kakek dan cucu yang ada di sana. Omi melihat bahwa lelaki tua itu memegang sebuah kotak kayu di tangannya, dan sepertinya itu adalah kotak kayu yang dia kubur kembali ke dalam tanah. Omi berkata, "Pak tua, berikan saya kotak kayu itu." "Siapa kamu?" "Orang tua, aku bukan orang jahat." "Jika kamu bukan orang jahat, cepat keluar." Omi tertawa dan berkata, "Pak tua, berikan saya Taiyang Guan Sui di tangan Anda. Sungguh, itu baik untuk Anda. Selain itu, kakek nenek Anda bukan praktisi seni bela diri. Apa gunanya? Mengapa tidak memberikannya kepada saya dan saya akan memberimu uang?" Namun, lelaki tua itu memegang kotak itu dalam genggaman kematiannya dan berkata, "Cucu saya pasti akan bisa berlatih seni bela diri ketika dia besar nanti. Ini adalah harta leluhur saya. Tidak mungkin untuk memberikannya kepada Anda. Ini untuk cucu saya. Simpan untuk masa depan." Omi menatap lelaki tua di depannya. Jika mereka benar-benar tidak tertarik, Omi hanya bisa merampok mereka dengan paksa. Diagram pemandu Taiyang ini sangat penting bagi Omi. Mungkin bisa membuat ranah seni bela diri Omi menerobos dengan hebat. Kesempurnaan secepat mungkin. Harta seperti itu, bahkan jika itu dirampok, itu akan sangat berharga. "Orang tua, jangan paksa aku untuk mengambilnya baik-baik saja. Kamu bahkan tidak bisa memegang diagram pemandu ini. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku dan kita bisa berteman? Atau bahkan, aku bisa mengambil cucumu sebagai milikku." "Murid, tidak." Anak kecil itu juga memarahi Omi, "Orang jahat, keluar dari rumahku. Orang jahat, orang jahat." "Oh," Omi tertawa dan tidak repot-repot mengomel. Omi naik dengan langkah panah dan memegang kotak kayu itu di tangannya sekaligus. "Berikan padaku." Pria tua itu menerkamnya. Omi menjatuhkan lelaki tua dan anak kecil itu. Sebenarnya, Omi bisa saja membunuh mereka. Bagaimanapun juga ini bukan dunia nyata. Mereka yang asli telah berubah menjadi debu miliaran tahun yang lalu. Namun, Omi tidak tahan melihat mereka. Bagaimanapun juga itu terlalu nyata. Omi membuka kotak kayu itu, dan memang ada gambar di dalamnya. Gambar seorang pria memegang pedang. Apakah ini gambar pemandangan Taiyang? Apa artinya? Omi tidak dapat memahaminya. Sepertinya tidak mudah untuk memvisualisasikan suasana dari gambar tersebut. Saya tidak tahu apakah semua orang yang pernah memasuki kota Oblivion di masa lalu pernah menemukan diagram konseptualisasi ini. Tetapi jelas bahwa itu adalah harta rahasia yang tersembunyi. Jika Omi tidak kebetulan lewat di luar dan kebetulan mendengar percakapan pasangan, maka dia tidak akan mendapatkan diagram konseptualisasi ini. Omi ragu apakah dia orang pertama yang mendapatkannya. Gambar panduan Tai Yao ini adalah item memori, itu tidak bisa dikeluarkan. Tapi, saya tidak bisa mengamati konsepsi ini untuk sementara waktu sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Omi sedikit cemas, seluruh kota yang terlupakan, hanyalah kenangan di atas batu, dan hanya kesadaran yang bisa menyentuh, tidak ada yang bisa diambil di sini. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat gambar dan memastikan bahwa itu persis sama dengan yang Anda lihat. Omi menyalin dan menyalin, menghabiskan 5 hari Omi menyalin setidaknya 2000 kali, Omi telah mencapai tingkat di mana dia dapat menyalinnya sepenuhnya dengan mata tertutup. Namun, bukan hanya kemiripan yang berhasil, itu adalah suasana hati itu penting. 5 hari terakhir, Omi lewat seperti ini. Pada saat ini, seluruh kota yang terlupakan, tiba-tiba setiap orang diam, tidak bergerak, seolah-olah seluruh dunia telah berhenti. Dan pada saat ini, Omi melayang keluar dari pintu masuk utara desa dunia, sebuah sungai bawah tanah. Omi tersenyum pahit, aku masih menyalin gambar viewpoint itu, tapi tiba-tiba aku kehabisan, sepertinya 20 hari rekor waktu untuk kota Oblivion telah tiba.
Tapi untungnya, aku sudah hafal diagram visionernya secara menyeluruh, jadi aku akan kembali ke diagram visioner setelah saya melangkah ke kesempurnaan gerbang dalam, dan terus memengaruhi kesempurnaan gerbang dalam. Hehehe. Omi. Di kejauhan, seseorang berteriak ke arah Omi. Omi melihat itu Yang Yijian. Omi, kamu terlalu bullish, kamu telah tinggal di dalam selama 20 hari. Apakah kamu tidak pernah bertemu orang kuat di Forgotten City? Saya bertemu dengan orang kuat pada hari ke-19, dia membunuh saya dan keluar, kata Yang Yijian. Omi berkata, kakak Yang, apa yang kamu dapatkan dari perjalanan ke kota yang terlupakan ini? Aduh, bagaimana bisa ada panen yang begitu mudah, tapi hanya saja aku sudah bertarung berkali-kali, level skill pedangku sedikit lebih tinggi, dan ranah seni bela diriku masih di tahap akhir gerbang dalam, tanpa ada yang melonggarkan. Bagaimana denganmu, saudara Tang? Omi tersenyum, saya baik-baik saja, saya telah bertarung melawan setidaknya lusinan orang di kota terlupakan dan merasakan emosi yang luar biasa, saya pikir saya harus dapat menembus kesempurnaan gerbang dalam waktu kurang dari 3 hari. Wow, Yang Yijian iri, Omi akan segera menembus kesempurnaan pintu dalam. Faktanya, Omi tidak hanya itu, Omi telah memperoleh harta dari konsepsi Taiyang, Omi hanya perlu memahami konsepsi itu, ia akan segera dapat memasuki kesempurnaan gerbang dalam lagi, dan kemudian celah antara Yang Yijian dan Omi akan menjadi besar. 516. Di mana yang lain? Tanya Omi. Yang Yijian berkata, apakah Anda pikir semua orang seperti Anda dan dapat tinggal selama 20 hari penuh? Sebagian besar siswa, mereka terbunuh di kota terlupakan dalam waktu kurang dari 10 hari. Mereka keluar begitu cepat, mereka pasti sudah kembali ke akademi. Pacarmu Sumei Qian dan Leona pasti juga sudah kembali ke akademi. Oh, juga. Omi tidak bisa tidak memikirkan Wang Xing, yang ada di sana sebagai pengantin pria dan meninggal pada hari pertama masuk. Dia mungkin akan sangat tertekan, dan perjalanan ke kota terlupakan ini akan hampir sia-sia. Untuk dia, apakah ada sesuatu untuk diperoleh atau tidak tergantung pada peluang masing-masing. Bagaimanapun, desa dunia hanya terbuka untuk semua orang 2 kali dalam 1 semester. Ayo pergi, Omi. Kita akan kembali juga. Ku dengar setelah kita keluar, kelompok berikutnya adalah murid baru keluarga Pulau Penjaga yang masuk, dan kota Oblivion mulai dari awal lagi. Oh, pada saat ini, di Guandongfu kota Oblivion, keluarga yang jatuh ini memiliki perapian yang sederhana. Seorang pria terbaring tak bergerak di ranjang, dan semua karakter di seluruh kota Oblivion terdiam. Pada saat berikutnya, seluruh kota Oblivion tiba-tiba menjadi hidup. Pria yang sedang berbaring di ranjang tiba-tiba duduk. Ah, di mana ini? Sial, apakah ini kota terlupakan? Bu Aula roh apa? Aku rumput, aku adalah murid dari keluarga pelindung pulau, tapi aku ternyata adalah orang mati yang telah hidup kembali. Nasib burukkah nasib buruk? Tuan muda, kamu adalah manusia atau hantu, kamu tidak menyakitiku. Di depan aula spiritual, gadis muda yang sedang membakar kertas itu ketakutan. Hehehe, gadis kecil, tidak jelek, ayo bermain denganku dulu. Aku mendengar dari kakak laki-lakiku bahwa bermain dengan wanita di sini seperti hal yang nyata, biarkan saudara mengalaminya. Toh, ada 20 hari, tidak buruk untuk ini. Waktu, hahaha, kemudian, tuan muda, ini, yang baru saja bangun, menerkam pelayan itu, dan sekitar 2 menit kemudian, 2 pria tiba-tiba masuk keluar pintu, putra dari ibu negara keluarga yang jatuh ini. Salah satu pria yang masuk, tanpa berpikir 2 kali, menikam, tuan muda, yang mengotori pelayan sampai mati. Pada saat yang sama tidak lama kemudian, di sungai bawah tanah di pintu masuk selatan desa dunia, seorang pria melayang keluar. Pria ini dengan enggan berteriak, aku baru saja masuk dan mati dalam 2 menit, aku tidak senang. Kenapa? Siapa yang membunuhku? Oblivion City mulai dari awal lagi, sama seperti saat Omi masuk. Omi dan Yang Yijian kembali ke Akademi Bela Diri. Malam itu, Omi mengajak semua orang keluar. Wang Xing, Su Jinhe, Yang Yijian, Wen Qiang, Sumei Qian, Leona, dan Omi ketujuhnya makan bersama di Genius Restaurant, menceritakan pengalaman mereka masing-masing di Oblivion City. Wang Xing dengan putus asa berkata, saya adalah orang pertama yang keluar. Bahkan tidak 1 jam setelah saya masuk, saya dibunuh oleh seorang pendekar pedang yang jatuh cinta dengan seorang wanita di rumah kaca. Omi juga ada di sana. Jadi panas. Semua orang bertanya, bagaimana kamu dan Omi bisa bersama? Omi berkata, saya adalah tuan muda dari keluarga yang tertindas. Saya awalnya pergi ke jalan untuk mencari ahli untuk memotong. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya begitu kebetulan dan bertemu dengan pengantin pria yang mengutuk. Ini mempelai pria adalah Wang Xing. Wang Xing ingin bermain dengan wanita dan jatuh cinta dengan gadis bunga rumah kaca itu. Tapi aku tidak menyangka pendekar pedang itu begitu kuat sehingga Wang Xing jatuh dalam genangan darah dalam waktu singkat. Wang Xing bertanya, Omi, setelah aku terbunuh, apakah kamu berduel dengan pendekar pedang itu? Kamu tidak akan mengalahkan pendekar pedang itu dan mengambil Greenhouse Oiran untuk bersenang-senang di malam hari, kan? Omi memelototi Wang Xing dan berkata, jangan bicara omong kosong, itu bahkan tidak cocok untuk pendekar pedang itu. Aku hampir mati. Untungnya aku lolos tepat waktu. Kalau tidak, aku akan keluar dari kota Oblivion pada hari pertama juga. Pendekar pedang itu, dia sangat kuat, layak menjadi pendekar pedang dari zaman kuno. Zaman. Omi berkata kepada orang banyak, beritahu kami juga, status apa yang kalian semua miliki di Oblivion City, dan apa yang telah kalian peroleh. Sumei Qian berkata, saya di kota Oblivion, saya seorang wanita petani, sangat tidak bisa berkata-kata, dan saya punya suami. Wajah Om berubah.
Sumei Qian memandang Omi dan tersenyum. Apa yang membuatmu gugup? Aku tidak akan salah. Jadi aku membunuh suami itu dengan satu pukulan. Omi merasa lega. Kalau tidak Omi akan merasa sangat tidak nyaman. Setelah membunuh suami itu, saya akhirnya dicari oleh pemerintah. Jadi saya hanya bisa bersembunyi. Jadi saya bertahan selama 11 hari di kota Oblivion. Dan akhirnya ditembak mati oleh seorang pejabat dengan panah. Leona berkata, aku di Oblivion City, putri bungsu dari penguasa kota. Wow, semua orang berseru. Sepertinya Leona sangat beruntung. Kalau begitu, kamu pasti mendapat banyak, kata Wang Xing. Leona tersenyum, tidak buruk karena saya adalah putri yang paling disukai penguasa kota. Jadi saya memiliki banyak hak. Tuan kota menemukan banyak ahli untuk melatih seni bela diri dengan saya. Dan saya belajar banyak, tetapi sayangnya, apa saya tidak menyangka bahwa putri penguasa kota telah dijanjikan kepada seseorang. Pada hari ke-16 putri penguasa kota akan menikah, jadi saya bunuh diri saja. Saya tidak ingin mengalaminya. Menikahi seseorang. Leona menatap Omi. Dia bahkan tidak bisa merasakan perasaan beberapa pernikahan untuk mencegah Omi menderita sedikit kehilangan, dan dia bunuh diri sebelum waktunya habis. Su Jinhe menghela nafas dan berkata, aku tidak akan mengatakannya, sangat menyedihkan untuk mengatakannya. Tidak apa-apa, katakan saja, mari kita bicara saja. Su Jinhe hanya tertekan dan berkata, aku di kota Oblivion, bebek. Seekor bebek. Aduh, hanya mengkhususkan diri dalam melayani wanita kaya itu, lumpuh. Semakin saya memikirkannya, semakin saya depresi. Wanita kaya itu semua memiliki pengawal bersama mereka, dan pengawal itu menghancurkan saya. Saya tidak memiliki perlawanan sama sekali. Wang Xing tertawa, rumputku, kamu benar-benar mengalami perasaan bebek. Hentikan, sayang. Su Jinhe menghela nafas sedih. Su Jinhe bunuh diri pada hari ke-8 karena dia tidak tahan lagi dihancurkan. Semua orang memandang Wen Qiang. Wen Qiang tersenyum, saya hanya seorang pedagang biasa-biasa di jalan. Sayangnya identitas saya tidak kondusif untuk berjalan di tempat itu dan tidak banyak berhasil. Pada hari ke-13, saya dibunuh oleh seorang petugas dengan satu tikaman, mengatakan bahwa aku menghalangi jalannya. Yang Yijian berkata, sekarang giliran saya berada di kota terlupakan. Seorang lelaki tua, untungnya, lelaki tua ini adalah seorang praktisi seni bela diri dan sangat kuat. Setelah itu saya menantang di mana-mana, dan pada hari ke-19, saya dibunuh oleh lawanku. Ketika aku keluar, aku menunggu di luar desa dunia selama sehari. Dan tentu saja, Omi tidak keluar sampai akhir otomatis. Malam itu, semua orang berbicara dengan bebas dan menikmati kebersamaan satu sama lain sampai larut malam ketika mereka bubar. Setelah perjamuan selesai, Omi berkata kepada Sumei Qian dan Leona, aku tidak akan pergi ke tempatmu malam ini. Aku akan menutup pintu sekarang dan membuat gerbang dalam dengan sempurna. Bagus, Mam. Mereka berdua mengangguk meski sudah 20 hari mereka tidak bersama. Bisa dimaklumi kalau Omi ingin menutup pintu. 517. Omi kembali ke asramanya. Omi pertama-tama mengeluarkan kertas dan pensilnya dan menggambar diagram sudut pandang secara keseluruhan. Tidak ada satu titik pun yang hilang. Setelah menggambarnya, Omi menyingkirkan diagram konsepsi, apakah dia bisa menembus gerbang dalam kesempurnaan besar bergantung padanya. Omi segera masuk ke keadaan pintu tertutup. Omi menghabiskan hampir 3 hari dalam keadaan tertutup ini. Setelah 3 hari, Omi akhirnya mencapai kesempurnaan pintu dalam. Yai, aku telah mencapai kesempurnaan gerbang dalam. Momentum pada tubuh Tangzi juga meningkat banyak tetapi Omi tidak bersemangat. Omi mengeluarkan diagram imajinasinya lagi, mencoba membuat terobosan ke kesempurnaan pintu dalam. Namun, Omi merasa otaknya penuh dengan hal-hal dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Omi harus melihat gambar itu dan kemudian mengaitkannya dengan gambaran nyata di benaknya, sehingga bisa memvisualisasikannya, atau dia tidak bisa membayangkan suasana hati sama sekali. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat gambar dan diam-diam memikirkan orang-orang dan objek pada gambar. Dan jika Anda memikirkannya, Anda mungkin mendapat pencerahan. Karena pemandangan ini tidak digambar secara acak tetapi oleh orang yang kuat. Misalnya, seorang pria yang kuat ketika dia bertarung, meninggalkan bekas pedang di dinding batu, tanda pedang ini membawa beberapa maksud pedang miliknya, atau beberapa alam semesta. Pemahaman. Dalam kehidupan sebelumnya, Omi telah melihat bekas pedang yang ditinggalkan oleh seorang pria kuat di pohon, sehingga memahami pengenalan memiliki pedang di dalam hatinya. View picture juga serupa, dan setiap goresan pada gambar membawa banyak hal yang dapat dipahami seseorang. Sepertinya tidak mungkin bagi view picture untuk memahami makna itu dalam beberapa hari, kurasa itu akan memakan waktu setidaknya hampir sebulan. Pikir Omi dalam hati dan menyingkirkan diagram konsepsi. Omi tidak cemas tentang jumlah waktu ini. Jika dia bisa naik ke kesempurnaan besar gerbang dalam setelah sebulan, semua orang mungkin akan merasa sangat menakutkan jika mereka mengetahuinya. Itu sudah pada level orang-orang kuat tahun kedua itu, sementara Omi hanya tahun pertama. Omi datang ke Departemen Metode Pedang. Ketika Guochi, kepala Departemen Metode Pedang, melihat Omi, dia tersenyum dan berkata, Omi, ku dengar kau sudah tutup. Saat itu, Guochi merasakan momentum di tubuh Omi dan berkata dengan kaget, Omi, kamu berhasil menembus tingkat kesempurnaan pintu dalam. Omi menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, kesempurnaan pintu dalam. Sialan Omi, kamu benar-benar berhasil menembus kesempurnaan gerbang dalam. Astaga, sudah berapa lama? Biasanya, untuk menembus kesempurnaan gerbang dalam di akhir semester ini dianggap sangat kuat, dan kamu, itu hanya kurang dari setengah semester.
Guru Guoci berkata dengan terkejut, meskipun Guru Guoci telah mendengar bahwa Umi telah menutup pintu setelah akhir kota terlupakan, dia tidak berpikir bahwa Umi dapat menerobos, berpikir bahwa Umi baru saja menyelesaikannya. Beberapa persepsi. Ketika kelas mendengar alarm Guru Guo Endafur, mereka melihat ke arah Umi, dan di antara begitu banyak siswa ada yang dipenuhi dengan rasa iri, yang dipenuhi dengan kecemburuan, dan yang dipenuhi dengan kekaguman. Oh, oke. Omi tersenyum kecil. Omi, kamu adalah murid baru pertama di kelas tahun ini yang berhasil menembus pintu dalam kesempurnaan. Selamat, kamu layak menjadi raja murid baru. Guru Guoci berkata dari lubuk hatinya, tetapi Omi sendiri luar biasa. Guru Guoci melihat bahwa Omi telah menerobos dan juga mempertahankan keadaan pikiran yang begitu tenang, dan bahkan lebih memujinya. Jika itu orang lain, saya khawatir dia akan melompat kegirangan sejak lama. Pada siang hari, banyak orang di restoran Genius sedang makan. Rekan siswa, ini adalah pengumuman khusus juara tahun pertama Omi, setelah kembali dari perjalanan ini ke kota terlupakan, menutup pintu selama 3 hari. Akhirnya hari ini, dia menerobos ke tingkat kesempurnaan gerbang dalam, menjadi siswa baru pertama tahun ini yang mencapai tingkat kesempurnaan gerbang dalam. Seperti yang kita semua tahu, bahkan siswa tahun kedua yang dapat mencapai tingkat kesempurnaan pintu dalam adalah dianggap sangat kuat, dan Omi mencapai tingkat kesempurnaan pintu dalam setelah hanya kurang dari 2 bulan pendaftaran. Wow! Para siswa dari restoran Genius mendengar berita khusus dan semua berteriak, wow, Omi telah mencapai kesempurnaan pintu dalam dengan begitu cepat. Malam itu, Omi tinggal di asrama Sumeikian dan tinggal bersama Sumeikian malam ini sebelum pergi ke Liona besok malam. Selamat, Anda telah melangkah ke kesempurnaan pintu dalam. Sumeikian memberi selamat. Kamu juga, semangat, omong-omong, aku akan memberitahumu sesuatu, tapi rahasiakan. Omi memberitahu Sumeikian tentang mendapatkan diagram imajinasi, lalu mengeluarkan diagram imajinasi dan melihat diagram itu bersama Sumeikian dan mereka berdua. Sayangnya, Sumeikian tidak melihat diagram yang sebenarnya dan tidak merasakan apa-apa. Omi berkata, tidak masalah, setelah sebulan akan ada kesempatan lain untuk memasuki kota terlupakan di desa dunia. Anda harus langsung ke rumah keluarga XXXX di kota barat kota terlupakan, di mana pasangan kakek nenek tinggal. Temukan diagram menebak, dan setelah melihat diagram yang sebenarnya, mungkin lihat salinan saya ini lagi dan Anda akan merasakannya. Sumeikian mengangguk. Baiklah, waktu yang baik dan pemandangan yang indah tidak boleh disia-siakan untuk seni bela diri. Sumeikian tersipu saat Omi menahannya, dan tidak perlu menjelaskan secara detail tentang apa yang terjadi setelah itu. Kisah tentang Omi yang melangkah ke pintu dalam kesempurnaan menyebar dengan cepat melalui Akademi Seni Bela Diri setelah melewati restoran Genius. Dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu, dan Omi telah menghabiskan waktu pada gambar penglihatannya setiap hari selama 20 hari itu. Sekarang, di gunung yang tenang. Omi menarik napas dalam-dalam. Saya telah mengamati diagram visualisasi ini selama 20 hari penuh, dan saya sudah merasakan banyak-banyak makna bela diri. Saya pikir dalam 10 hari, saya harus dapat menembus kesempurnaan besar gerbang dalam lagi. Omi bergumam pada dirinya sendiri. Jika ada yang mendengar kata-kata Omi pada saat ini, mereka pasti akan ngeri. Dalam 10 hari lagi, saya akan dapat menembus kesempurnaan besar gerbang dalam lagi. Ini terlalu menakutkan. Omi adalah siswa tahun pertama, bahkan belum 3 bulan memasuki tahun ajaran. Kesempurnaan besar gerbang dalam ini adalah level yang hanya dicapai oleh senior tahun kedua teratas. Dalam keluarga protektorat, murid baru keluarga Pulau Penjaga juga menyelesaikan perjalanan mereka ke kota terlupakan dan kembali ke keluarga masing-masing. Chen Jinyang juga adalah seorang tukang daging dalam perjalanan ke Oblivion City ini, dan setelah dia tiba di Oblivion City, dia juga terus bertarung dengan orang-orang terkuat di Oblivion City untuk meningkatkan pengalamannya dan memahami seni bela diri melalui pertarungan. Sayangnya, 20 hari perjalanan ke kota Oblivion ini, meskipun dia telah melakukan kontak dengan banyak ahli, itu tidak memungkinkannya untuk mendapatkan banyak, dan dia masih seorang kesempurnaan pintu dalam. Agak sulit baginya untuk melangkah ke kesempurnaan agung dalam waktu singkat dengan kesempurnaan batinnya. Tidak lama setelah Chen Jin yang tiba di keluarga, seorang kakak laki-laki datang berlari. Kakak senior Chen Jin yang, aku akan memberitahumu satu hal. Ada apa? Katakan. Bukankah kamu sebelumnya mengatakan bahwa ketika Umi telah melangkah ke gerbang kesempurnaan dalam, kamu secara pribadi akan pergi ke pintunya dan memukulinya? Chen Jin yang mendengus, Omi gerbang dalam yang terlambat. Apakah menurutmu begitu mudah untuk menembus kesempurnaan? Kesempurnaan pintu, 518. Saudara Chen Jin yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa berita dari Akademi Bela Diri adalah bahwa Omi telah melangkah ke kesempurnaan pintu dalam. Apa? Chen Jin yang tiba-tiba berdiri. Omi sudah melangkah ke kesempurnaan pintu dalam. Ya, Chen Jin yang menggertakkan giginya. Dia baru saja mengatakan bahwa pada saat Omi melangkah ke kesempurnaan, dia sudah sukses besar. Dia benar-benar mengalahkan dirinya sendiri dengan itu. Sial, dia benar-benar telah melangkah ke gerbang kesempurnaan dalam, maka sudah waktunya bagi saya untuk pergi ke Akademi Bela Diri dan menantangnya. Kebetulan keterampilan bela diri saya telah meningkat pesat kali ini ketika saya memasuki kota terlupakan, dan saya telah sepenuhnya memahami pengenalan memiliki pedang di tangan saya. Omi, dia menunggu untuk mati. Chen Jinyang mengepalkan kedua tinjunya. Kakak Chen Jinyang, belum terlambat, ayo pergi sekarang, aku akan menemanimu. Chen Jin yang mendengus, kakak laki-laki, aku akan pergi ke Akademi Bela Diri untuk menantang Omi kali ini. Tujuan utamaku adalah menyelamatkan wajah yang hilang terakhir kali. Menurutmu, hanya kita berdua yang bisa pergi?
Jadi, kamu akan memberitahu semua orang di 4 keluarga protektorat pulau. Omong kosong. Oh, Chen Jin yang segera menemukan tuannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menantang Omi di Akademi Seni Bela Diri dan bahwa dia akan melumpuhkannya. Tuan Chen Jin yang bertanya, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Ini bukan masalah kecil, keluarga pelindung pulau kita tidak bisa lagi kehilangan muka. Jika tantangannya, pastikan kamu bisa menang. Jika kamu tidak bisa menang, maka kamu akan benar-benar mengirim wajahmu untuk dipukuli oleh orang lain. Chen Jin yang berkata dengan sedikit tidak senang, Tuan, saya adalah murid Anda sebenarnya meragukan saya, Anda tahu kekuatan dan bakat saya, bahkan sebelum saya memasuki kota Oblivion, duel badai petir saya bisa mengalahkan Omi, sekarang saya sudah keluar dari kota Oblivion, keterampilan seni bela diri saya telah meningkat pesat, Anda benar-benar meragukan saya. Jin Yang, jangan salah paham, aku hanya khawatir kamu akan kalah, lagi pula, keluarga pelindung pulau kita tidak bisa kalah lagi dan lagi, sungguh, aku malu pada diriku sendiri. Chen Jin yang sangat marah di dalam, dan menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, bantu saya memberitahu 4 keluarga protektorat pulau, dan katakan, saya, Chen Jin yang akan pergi ke Akademi Seni Bela Diri besok siang untuk menantang Omi. Juga kirimkan saya pemberitahuan lagi ke Akademi Hutan Bela Diri, dengan konten yang sama, besok siang, minta Omi untuk mencuci lehernya. Jin Yang, apakah kamu yakin 100% yakin? Tuan, jika saya tidak yakin, bagaimana saya bisa membuat keributan seperti itu? Bagus, aku percaya padamu, dan aku akan segera mengerjakannya untukmu. Jin Yang, terserah padamu untuk menyelamatkan muka bagi murid baru keluarga Pulau Penjaga. Pasti. Mengangguk dengan tegas, Jin Yang Chen tidak percaya bahwa Omi dapat memecahkan badai petirnya. Kecepatan kilatnya sangat kuat sehingga hampir tidak ada yang bisa menghindarinya, kecuali seseorang yang jauh lebih kuat darinya mampu menindasnya. Dia dengan momentum wilayahnya. Pada saat ini, Omi berada di Departemen Blade. Yiyun, kamu harus seperti ini. Omi mau tidak mau menginstruksikan Cu Yiyun ketika dia melihatnya terus-menerus mengayunkan pedangnya di sana. Oh, Cu Yiyun dengan lembut berkata, matanya tidak menatap Omi, tapi wajahnya sedikit merah. Sekarang, Cu Yiyun secara alami tidak memiliki celah untuk Omi. Omi menyegarkan pengetahuannya tentang dia berkali-kali. Cu Yiyun juga merasa kagum pada seorang jenius seperti Omi. Lihat itu saja, kamu memahaminya dengan baik. Terima kasih. Omi dengan santai menginstruksikan beberapa kata dan berjalan pergi. Baginya itu hanya beberapa kata acak dan... Sudah, pada saat itu, Dekan datang. Omi, kemarilah. Dekan berteriak pada Omi. Omi berjalan mendekat dan bertanya, Din, ada apa? Omi, saya menerima surat resmi dari keluarga Kingu. Chen Jin yang dari keluarga Kingu akan datang ke Akademi Bela Diri besok siang. Omi tersenyum, tantang aku. Omi masih ingat bahwa terakhir kali Chen Jin yang mengatakan bahwa dia akan memenuhi syarat untuk melawannya ketika dia melangkah ke kesempurnaan pintu dalam, tetapi dia tidak mengira itu akan memakan waktu lama. Itu karena semua orang telah ditunda olehnya. Kota terlupakan. Namun, Dekan menggelengkan kepalanya dan berkata, surat itu tidak mengatakan apa-apa tentang menantang Anda, itu hanya mengatakan, datang dan lumpuhkan Anda. Omi sangat marah, datang untuk melukaiku. Itulah isi surat itu. Kalau begitu biarkan dia datang. Tidak apa-apa, aku sudah melangkah ke gerbang dalam untuk menyelesaikannya, dan aku akan terus mencari rekan untuk berlatih. Omi mendengus. Omi, Chen Jin yang mendengar bahwa dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, kekuatannya yang sebenarnya sangat kuat, dan fakta bahwa dia berani secara terbuka menawarkan untuk datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk bertarung denganmu menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri. Din, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, jangan khawatir, aku, Omi, bahkan lebih percaya diri, aku tidak akan mempermalukan Akademi Seni Bela Diri. Murid-murid Pulau Pelindung sangat kuat, yang ada di masa lalu, mulai sesi ini dan seterusnya, tidak ada lagi. Bagus kalau begitu kita akan melihat bagaimana performamu besok. Jika kamu masih bisa mengalahkan Chen Jin yang lagi, maka Akademi Seni Bela Diri kita akan benar-benar menjadi banteng. Dekan mengobrol dengan Omi untuk beberapa kata, lalu pergi. Tidak lama setelah Dekan pergi, seorang anggota staf sekolah datang dan berkata, rekan mahasiswa Omi, Profesor Lin Han meminta Anda untuk makan di tempatnya pada siang hari. Oh bagus. Siang hari Omi tiba di rumah Profesor Lin Han seperti yang dijanjikan, dan Profesor Lin Han menyiapkan makan siang yang mewah untuk mentraktir Omi. Profesor Lin Han, kamu terlalu sopan, kamu setidaknya seorang penyembuh kelas 9 yang terkenal, ini membuatku malu. Omi tersenyum. Lin Han juga tertawa, Omi, jangan mengolok-olokku, memang benar aku adalah penyembuh kelas 9, tetapi di depanmu, penyembuh kelas 10, kelas 9ku bukanlah apa-apa. Mengatakan itu, Profesor Lin Han mengeluarkan token hijau tua. Apa ini? Omi, ini adalah sertifikat master penyembuhan kelas 10 Anda, sekarang sudah diproduksi. Omi sibuk menerima sertifikat master penyembuhan kelas 10 akhirnya diterbitkan. Profesor Lin Han berkata, sertifikat penyembuh kelas 10 ini dikeluarkan oleh Aliansi Penyembuhan Pulau Marsial, sertifikat yang dikeluarkan oleh Aliansi Penyembuhan sangat otoritatif dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Yang Anda butuhkan hanyalah setetes darah di atasnya, dan itu akan menunjukkan beberapa informasi tentang Anda, coba saja. Bagus. Omi segera meneteskan setetes darah pada token. Tiba-tiba, token hijau tua bersinar terang dan dua kata muncul di atasnya, kelas 10. Wow, betapa bermutunya. Omi tersenyum acuh tak acuh. Mulai sekarang, ketika kamu memiliki token ini, orang akan percaya bahwa kamu adalah penyembuh kelas 10 yang asli.
Tentu saja, karena kamu menyuruhku untuk merahasiakannya, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Omi, aku sebenarnya sangat mengagumimu. Bakat bela diri di sini sangat kuat, bakat penyembuhan bahkan lebih sesat. Akademi bela diri kami, hanya ada satu orang yang telah mencapai tingkat penyembuh kelas 10A, dan kamu sudah setara dengannya. Profesor Lin Han berkata penuh kekaguman. 519. Omi menyimpan token itu, tidak ada kegembiraan di wajahnya. Profesor Lin Han sangat terkesan ketika dia melihat betapa tenangnya Omi. Jika dia menjadi master penyembuhan kelas 10, dia akan mati karena kegembiraan, tetapi Omi sangat tenang. Omi, tidakkah kamu ingin orang tahu bahwa kamu adalah master penyembuhan kelas 10? Tanya Profesor Lin Han. Jadi bagaimana jika kita tahu? Semua orang pasti sangat tidak percaya untuk mengetahuinya, dan pasti sangat terkesan dengan Anda. Orang-orang sudah mengagumiku sekarang karena mereka tahu aku adalah penyembuh kelas 10, itu hanya satu lagi. Itu luar biasa. Memang benar bahwa kamu telah dikagumi oleh begitu banyak orang karena seni bela dirimu, tetapi kamu tidak akan pernah dikenal oleh semua orang sebagai penyembuh kelas 10. Ketika saatnya untuk diketahui, itu akan diketahui. Biarkan alam mengambil jalannya. Saya tidak bisa hanya bertemu seseorang dan memberitahu mereka bahwa saya adalah penyembuh kelas 10, atau meminta restoran Genius untuk melaporkan secara khusus bahwa saya seorang penyembuh kelas 10. Baiklah, Profesor Lin Han mengajarkan senyuman. Omi makan siang di rumah Profesor Lin Han. Hari berlalu dalam sekejap, dan berita tentang keluarga Kingu, bahwa Chen Jin yang secara pribadi akan datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk memukuli Omi, juga telah menyebar di Akademi Seni Bela Diri. Tetapi tentu saja, berita itu tersebar oleh restoran Genius. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Semua orang menunggu hari berikutnya, kedatangan Chen Jin Yang. Tidak banyak gosip di sini, dan itu langsung pada siang hari berikutnya. Chen Jin Yang, ditemani oleh banyak murid dan orang kuat dari 4 keluarga pelindung pulau, tiba di Akademi Bela Diri. Omi sudah menunggu Chen Jin Yang di arena bela diri Dewa Perang Akademi Bela Diri. Chen Jin Yang terbang ke bawah di hadapan semua orang dan berdiri di tengah medan bela diri, menghadap Omi. Di sekeliling mereka adalah siswa dari Akademi Bela Diri, serta murid dan orang kuat dari 4 keluarga protektorat pulau yang baru saja tiba. Tuan Chen Jin Yang berteriak, "Jin Yang, ingat apa yang kamu katakan." Pria kuat bawaan lainnya berkata, "Jin Yang, kami berinisiatif untuk datang ke sini hari ini. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan?" Tentu saja, Jin Yang tahu bahwa merekalah yang berinisiatif untuk datang ke pintu hari ini. Jadi Jin Yang Chen harus memastikan bahwa dia menang atau dia akan kehilangan muka. Tepat pada saat ini, seseorang dari keluarga pelindung pulau berteriak, "Qin Feng Senior bahkan telah datang." Semua orang melihat dan tentu saja, Qin Feng telah terbang juga. "Lihat Senior Qin Feng." Para ahli bawaan itu memberi hormat. Pada saat yang sama, Presiden Akademi Hutan Bela Diri juga terbang dan memuja. Melihat Senior Qin Feng, merupakan suatu kehormatan bagi Akademi kami untuk Senior Qin Feng untuk datang ke Akademi Hutan Bela Diri kami. Dengan mendengus, Qin Feng mengabaikan dekan dan berkata kepada Chen Jinyang, "Chen Jinyang, jika kamu mengalahkan Omi hari ini, maka tempatku sebagai murid yang masuk pasti akan menjadi milikmu." Tubuh semua orang gemetar ketika mereka mendengar kata-kata Qin Feng. Ketika Chen Jin yang mendengar kata-kata Senior Qin Feng, dia juga terkejut dan senang di dalam. Ketika Omi mendengar kata-kata Qin Feng, dia menatap Qin Feng dengan sangat jijik. Di langit, ketika Senior Qin Feng melihat tatapan jijik di mata Omi, dia merasa sangat kesal di dalam. Tidak heran Senior Qin Feng sengaja datang untuk menonton duel. Dia benar-benar ingin Omi diledakkan. Akan lebih baik untuk mengalahkan Omi sampai dia benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya dan menolak sepenuhnya. Chen Jin yang berteriak, "Terima kasih, Senior Qin Feng, murid pasti akan." Chen Jin yang melihat ke arah Omi dan berkata dalam hatinya, "Omi, Senior Qin Feng datang khusus untuk menonton duel. Ini menunjukkan betapa tidak senangnya dia dengan Anda di dalam. Semakin buruk saya mengalahkan Anda hari ini. Senior Qin Feng pasti lebih bahagia. Omi, aku akan melumpuhkanmu sehingga kamu tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri selama sisa hidupmu." Suasana mulai tegang saat semua orang melihat bahwa Chen Jin yang sepertinya akan mulai bertarung. Namun, Omi tetap tenang dan tidak panik sama sekali. "Omi, jaga dirimu dan lakukan itu," kata Chen Jinyang. Tiba-tiba, Chen Jin yang melompat ke udara, dan dengan serangan telapak tangan ganda yang tiba-tiba, sambaran petir putih perak menghantam Omi. Chen Jin yang berjiwa petualang, dia mengeluarkan kekuatan terkuatnya segera setelah dia melakukannya. Dia menghabiskan sepertiga dari kekuatan internalnya dengan melakukan keputusan guntur yang menakjubkan sekali. Dan kali ini, Chen Jin yang mengeluarkan 2/3 dari kekuatan internalnya secara langsung. Dia ingin menjatuhkan Omi dengan satu gerakan. Jika serangan ini, Omi tidak jatuh dan melakukan lebih sedikit kerusakan daripada dia, maka Chen Jin yang akan berada dalam bahaya. Namun, Chen Jin yang masih memutuskan untuk mengambil pendekatan ini. Dia tidak percaya bahwa Omi akan mampu menghindari serangannya yang menggelegar, bahkan jika dia mengeluarkan 2/3 dari kekuatan internalnya dan tidak menjatuhkan Omi dalam satu serangan, lalu dia yakin damage Omi pasti lebih besar dari miliknya, maka sisa kekuatan yang dia miliki masih cukup untuk mengalahkan Omi. Omi selalu memperhatikan, dan tepat ketika Chen Jin yang mengirimkan gerakan petir, Omi tiba-tiba melakukan penentuan roda hantu, dan tubuhnya menghilang dari tempatnya. Begitu Omi menghilang, tanah tempat Omi berdiri meledak dan sebuah lubang muncul dari salah satu badai petir Chen Jin Yang. Sayangnya, Omi menghilang, tidak peduli seberapa kuatnya, itu sia-sia. Apa? Ketika Chen Jin yang melihat adegan ini, dia benar-benar tercengang.
Dia putus asa dan mengeluarkan 2/3 dari kekuatan batinnya dengan serangan petir. Tetapi itu bahkan tidak melukai Omi, itu hanya retak tanah. Tetapi tidak peduli seberapa parah tanahnya retak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak, teriak Chen Jinyang. Sayangnya, aumannya belum berakhir, sesosok muncul di depannya. Bang, sosok itu tiba-tiba membanting telapak tangan ke dada Chen Jinyang. Sosok ini adalah Omi yang sama yang baru saja menghilang di bawah hidung Chen Jinyang. Seni bela diri tersembunyi Omi dikombinasikan dengan seni bela diri ringan membuat tidak peduli seberapa hebat serangan petir Chen Jinyang itu tidak ada artinya. Kacing. Chen Jinyang menerima pukulan ganas dari Omi, dan serangkaian suara klik keluar dari dadanya. Jelas bahwa tulang dada Chen Jinyang telah benar-benar retak. Ah, Chen Jinyang meraung dengan enggan saat tubuhnya terbang beberapa puluh meter ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Omi menyalakan roda hantu lain dan menghilang dalam sekejap mata, dan dalam beberapa kedipan, melintas di samping Chen Jinyang beberapa puluh meter jauhnya. Bang, Omi menginjak dada Chen Jinyang yang hancur. Omi mendengus Chen Jinyang, terakhir kali aku masih di gerbang dalam, jika kamu berduel denganku, aku mungkin masih bisa menang dengan mudah. Tapi adikmu, sekarang aku sudah melangkah ke gerbang dalam dan kamu datang untuk berduel denganku, apakah kamu masih lawanku? Mengalahkan diri sendiri, Don Zimmer mendengus. Oh, para siswa di sekitarnya bersorak saat Omi dengan mudah mengalahkan kekuatan tersembunyi keluarga pulau penjaga, Chen Jinyang. Pada saat ini, semua orang sedang berdiskusi. Kupikir Chen Jinyang ini, yang menyembunyikan kekuatannya, lebih dari sekadar banteng, tapi ternyata sampah. 520. Itu benar, membuatku berkeringat untuk Omi, ternyata membuang-buang ekspresi, tidak cocok untuk Omi, sialan. Tersesat, jangan datang ke akademi kami, semua murid keluarga pelindung pulau, jangan pernah lagi sombong di akademi bela diri kami, kamu tidak lebih dari itu. Dihadapkan dengan hinaan dari semua siswa akademi bela diri, murid-murid keluarga pulau penjaga itu semuanya terlihat sangat jelek. Sialan, aku seharusnya tahu untuk tidak datang, itu hanya dikirim kepada kami untuk dimarahi. Chen Jinyang sampah, tidak bisa mengalahkan orang dan masih gesit begitu percaya diri, mengumpulkan orang banyak untuk datang, dan sebagai hasilnya, dia dipukuli menjadi seekor anjing, dan bahkan menyeret kita bersamanya untuk mempermalukan. Sungguh badai api, tidak cukup bagi keluarga pulau penjaga untuk kehilangan muka sekali, mereka harus datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk kehilangan muka lagi. Murid-murid keluarga protektorat itu, yang sekarang dimarahi oleh murid-murid Akademi Seni Bela Diri, sekarang juga memarahi Chen Jinyang, melampiaskan kemarahan mereka padanya. Di langit Tuan Chen Jinyang mendengus berat dan berbalik untuk terbang. Para ahli bawaan lainnya juga terbang sambil menggelengkan kepala dengan kecewa, dan untuk senior Qin Feng itu, dia telah menghilang sejak serangan Chen Jin yang tidak berhasil melukai Omi, karena dia tidak perlu lagi berada di belakang. Murid-murid keluarga pelindung pulau datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan segera mereka semua terbang. Hanya Chen Jin yang tersisa di tengah medan perang Dewa Perang, karena tulang dadanya hancur, dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, dan tidak ada murid dari keluarga perlindungan pulau yang pergi untuk membawanya kembali. Ah, Chen Jin yang menjerit kesakitan, saudara-saudaranya telah pergi, kecewa padanya. Awalnya, dia ingin membuktikan kepada Qin Xin bahwa dia bisa mengalahkan Omi, tetapi sebagai hasilnya, ironisnya, Omi seperti tak terkalahkan Dewa Perang, memungkinkan dia untuk menjadi percaya diri seperti yang dia inginkan, hanya untuk menyadari pada akhirnya, ketika dia benar-benar melakukannya, bahwa tekanannya tidak pada tingkat yang sama. Ups, Chen Jin yang terbaring di tanah tidak bisa bergerak, tapi itu tidak menghentikannya untuk menangis. Para siswa Akademi Bela Diri juga bubar. Setengah jam kemudian, tidak ada yang tersisa di War God Martial Arena yang awalnya ramai. Pada saat ini, seorang wanita berjalan ke Chen Jinyang, itu adalah Wen Qiang. Wen Qiang menunggu semua orang pergi sebelum keluar. Chen Jinyang, kamu juga akan memilikinya hari ini. Wen Qiang mencibir. Wen Qiang, bawa aku ke tabib, kata Chen Jinyang. Aduh, kenapa aku harus membawamu ke tabib? Saudara-saudaramu telah meninggalkanmu, bajingan. Tidakkah kamu pikir kamu sangat kuat? Bukankah kamu pikir aku tidak cukup baik untukmu, sekarang? Apa, kamu telah tersungkur ke tanah? Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menemukan penyembuh. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berpikir aku tidak cukup baik untukmu, tolol? Wen Qiang, aku tunanganmu. Beraninya kamu melakukan ini padaku? Saya Po Chen Jinyang. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Pertama kali saya diberikan kepada Omi, identitas saya saat ini. Wanita Omi, hahaha. Tubuh Chen Jinyang bergetar. Chen Jinyang, aku berkata bahwa aku akan menemukan pria yang lebih baik darimu. Aku melakukannya. Sampah. Jika kamu masih memiliki kesadaran diri, pergi dan cabut pernikahanmu atas kemauanmu sendiri. Jika tidak, Omi akan menemukanmu lagi. Setelah mengatakan itu, Wen Qiang pergi. Wen Qiang berkata dalam hati, Omi, maafkan aku meminjam kehormatanmu untuk menyelesaikan balas dendamku padanya. Meskipun aku tidak menemukan pria yang lebih baik darinya, tapi setidaknya aku pernah memiliki hubungan denganmu, dan aku telah memenuhi setengah dari keinginanku untuk mengalahkan Chen Jinyang, dan ikatanku terlepas. Tang Zi, setelah menteri meninggalkan War God Martial Field, dia langsung kembali ke asramanya. Dalam 10 hari, ini akan menjadi kedua kalinya semester ini, Desa Dunia akan dibuka. Duel yang baru saja ia lawan dengan Chen Jin yang Omi sama sekali tidak mengindahkannya, karena ia tahu bahwa Chen Jin yang sama sekali bukan tandingannya. Omi mengeluarkan diagram visualisasi.
Omi telah memvisualisasikan selama 20 hari sebelumnya, menerobos ke kesempurnaan agung gerbang dalam sudah sangat menjanjikan. Omi ingin menerobos ke kesempurnaan agung gerbang dalam sebelum dia memasuki desa dunia untuk kedua kalinya. Masih ada 10 hari sampai pembukaan kedua desa dunia. Karena itu, Omi telah melihat peta imajinasi di asramanya. Pada hari ketiga, Omi akhirnya merasakan kelonggaran wilayahnya. Omi akhirnya menerobos ke alam kesempurnaan besar gerbang dalam dengan keras. Yai, aku telah menembus gerbang dalam kesempurnaan besar, hebat. Omi merasakan ledakan kegembiraan. Peta tampilan ini benar-benar sangat efektif. Hanya 20 hari yang singkat yang memungkinkannya untuk dengan cepat menerobos sebuah dunia. 20 hari yang lalu, Omi hanyalah kesempurnaan gerbang dalam. Dan saat ini, dia sudah menjadi kesempurnaan gerbang dalam. Omi jelas merasa bahwa momentum di tubuhnya telah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Itu tidak pada level yang sama-sama sekali. Omi berjalan keluar dari asrama dan berkata dalam hatinya, terobosan menuju kesempurnaan besar gerbang dalam, berusahalah untuk mempengaruhi alam Hautian setelah keluar dari desa dunia untuk kedua kalinya. Omi, kamu sudah selesai dengan retretmu. Wang Xing melihat Omi berjalan keluar dari asrama dan dengan sibuk berkata, Hei, kakak Omi, auramu menjadi lebih kuat. Jangan bilang kau telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam. Kata Su Jinhe. Omi mengangguk dan berkata, ya, saya telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam. Ah, Wang Xing dan Su Jinhe sama-sama tercengang di sana, menatap Omi tidak percaya, bagaimana terobosan Omi di ranah seni bela diri seperti makanan. Kamu baru saja menembus kesempurnaan gerbang dalam 20 hari yang lalu. Hati Wang Xing bergetar. Oh, apa maksudnya? Aku masih berpikir untuk menerobos ke alam Hautian sebelum akhir semester ini. Baiklah, aku akan mencari istriku dulu. Kita akan bicara lagi ketika aku punya waktu. Omi terbang keluar jendela. Wang Xing dan Su Jinhe tercengang untuk waktu yang lama. Su Jinhe berkata, Wang Xing, bukankah Omi terlalu sesat untuk menerobos ke gerbang dalam kesempurnaan besar dalam 20 hari, dan dia masih ingin melangkah ke Hautian sebelum akhir semester ini? Surga, tidakkah dia tahu bahwa senior tahun ketiga yang dapat menerobos ke Hautian sudah jenius? Saya ingat bahwa Tang Zhenghao dari keluarga Tang. Dia menerobos ke Hautian sebelum awal semester ini, dan kemudian dia dinobatkan sebagai siswa tertinggi oleh akademi. Wang Xing berkata, jangan bicara tentang dia, Omi adalah orang yang sangat mesum. Jika Omi benar-benar melangkah ke Hautian, maka dia akan menjadi yang pertama, hanya di tahun pertamanya, yang mencapai gelar siswa tertinggi. Omi pergi ke asrama Liona untuk mencarinya. Liona sedang memilah-milah pakaiannya di asrama, seekor lebah kecil pekerja keras, dan rumah itu dirapikan dengan rapi dan dipenuhi dengan kehangatan seorang gadis. Omi terbang masuk dan membawa Liona pergi dari belakang. Kamu sudah selesai dengan retret? Liona bertanya balik, tetapi begitu dia berbalik, Omi menciumnya, dan keduanya menjadi semakin intens, akhirnya terbakar seperti api kering dan berguling-guling di spray. Aku telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam. Setelah itu selesai, kata Omi. Bersambung.